Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga hari ini Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Pada pelajaran kita kali ini masih melanjutkan pelajaran 10 Kisah Keteladanan Luqman dengan sub pelajaran Nasihat Luqman kepada anaknya. Ibu berharap setelah Ananda memperhatikan pembelajaran nanti, Ananda bisa menjelaskan nasihat Luqman kepada anaknya. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran keluarga sangat penting dalam mengawali pendidikan anak-anak. Dari pendidikan keluargalah anak menemukan tata nilai, norma, dan agama yang berhubungan dengan masyarakat ataupun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Luqman, terutama soal keteladanan seorang ayah dalam mendidik anak. Luqman Al-Hakim menanamkan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman mengajarkan bagaimana cara berhubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dengan cara langsung memberikan keteladanan terhadap anaknya. Ada beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama yaitu jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah Quran surah Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezoliman yang besar." Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezoliman yang besar. Zolim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang.
Nasihat Luqman kepada anaknya yang kedua yaitu jangan angkuh dan sombong. Perhatikanlah Quran surah Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surah Luqman ayat 18 yaitu 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. 2. Berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya, bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapanya. Kemudian tidak merasa paling cakep, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, atau paling hebat. Nasihat Luqman kepada anaknya yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Perhatikanlah Quran surah Luqman ayat 17 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berseru kepada anaknya, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Kemudian seruan Luqman kepada anaknya, kerjakanlah sesuatu yang baik, seperti rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata santun, mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Seruan Luqman lainnya, hindari perbuatan buruk atau mungkar. Kemudian hendaklah selalu bersikap sabar, yaitu sabar mengerjakan yang baik dan sabar menghindari yang buruk.
Marilah kita meneladani kisah Luqman ini dan menerapkan nasihat-nasihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.